Pace e bene, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Universal merayakan Minggu Biasa ketiga. Injil Matius menandai awal pewartaan publik Yesus setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Secara teologis, peristiwa ini menegaskan bahwa sejarah keselamatan tidak terhenti oleh penindasan atau kegelapan, tetapi justru bergerak maju di dalamnya. Yesus hadir sebagai penggenapan nubuat Yesaya, terang besar yang menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Ia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Hal ini menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan sekadar janji masa depan, melainkan realitas yang hadir dan menuntut tanggapan konkret. Panggilan para murid menunjukkan bahwa partisipasi dalam kerajaan Allah selalu bersifat misioner. Allah memanggil manusia untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Dalam konteks kehidupan sosial saat ini, manusia hidup di tengah perubahan yang cepat, ditandai oleh arus informasi yang masif dan relasi sosial yang semakin kompleks. Masyarakat global menghadapi tantangan polarisasi, konflik identitas, ketidakpercayaan, serta mudahnya menyebarkan berita yang memecah belah. Bahkan di dalam gereja, perbedaan pandangan seringkali diperburuk oleh komunikasi yang tidak bijaksana. Situasi ini menciptakan ruang gelap baru, tempat banyak orang kehilangan arah, harapan, dan rasa persaudaraan sejati. Perkembangan teknologi digital pada dasarnya adalah anugerah yang netral. Namun nilai moralnya ditentukan oleh cara manusia menggunakannya. Seperti para murid yang dipanggil menjadi penjala manusia, umat beriman dipanggil untuk menjadi dunia digital sebagai jala pewartaan kerajaan Allah. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan kebenaran, membangun dialog, dan menumbuhkan solidaritas, bukan alat provokasi, fitnah, atau penyebaran berita yang menimbulkan konflik sosial di tengah gereja. Sikap kritis, tanggung jawab etis, dan semangat kasih menjadi wujud pertobakan konkret dalam budaya digital. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, Paus Fransiskus secara konsisten mengingatkan bahwa komunikasi Kristen harus mencerminkan budaya perjumpaan. Dalam berbagai pesan di Hari Komunikasi Sosial Sedunia, ia menegaskan bahwa media, termasuk media digital, harus digunakan untuk mendekatkan, bukan memecah belah, serta untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya berbicara. Paus juga memperingatkan bahaya disinformasi dan ujaran kebencian yang melukai tubuh Kristus. Gereja dipanggil untuk hadir di dunia digital bukan sebagai hakim yang mengutuk, melainkan sebagai ibu yang mendampingi dan menyembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari Minggu Biasa ketiga ini
mengajak umat Allah untuk kembali pada inti panggilan gereja, berjalan bersama Kristus dan sesama dalam terang kerajaan Allah. Di tengah dunia yang tercerai-berai, gereja dipanggil untuk menjadi tanda persatuan, harapan, dan belas kasih. Setiap orang beriman diundang untuk bertanya secara reflektif, apakah kata-kata, sikap, dan kehadiran kita, baik nyata maupun digital, menjadi seranah terang atau justru memperbesar kegelapan. Dengan meninggalkan jala-jala egoisme, kepentingan pribadi, dan sikap kurang bijaksana, gereja yang hidup dan berjalan bersama akan mampu mewartakan kerajaan Allah secara autentik. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga kesaksian hidup di zaman ini. Pace e bene.